adik-adik mahasiswa yang menempuh mata kuliah perancangan kontrak. Perkenalkan, saya Ibu Putu Devi Yustisia Utami, merupakan salah satu dosen yang mengampu mata kuliah perancangan kontrak di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur dan anatomi dari suatu kontrak. Kita mulai dari unsur-unsur dalam suatu kontrak. Dalam suatu kontrak, terdapat sekian pasal, sekian klausula yang masing-masing pasal tersebut digolongkan kepada unsur-unsur dalam suatu kontrak. Unsurnya apa saja? Itu ada unsur esensialia, ada unsur naturalia, dan juga ada unsur aksidentalia. Jadi ada bagian-bagian pasal tertentu yang termasuk ke dalam unsur esensialia, ada pasal tertentu yang termasuk dalam unsur naturalia, dan yang terakhir adalah ada pasal tertentu yang tergolong sebagai unsur aksidentalia. Sekarang kita lihat. Apa yang dimaksud dengan unsur esensialia? Unsur esensialia merupakan unsur yang mutlak harus ada untuk terjadinya suatu perjanjian. Artinya, tanpa adanya bagian yang esensial, maka suatu kontrak dianggap tidak pernah ada. Jadi unsur ini harus ada secara mutlak dalam suatu kontrak. Misalnya, dalam suatu perjanjian jual beli, kontrak jual beli, harus ada kesepakatan mengenai objek yang diperjualbelikan atau barangnya, dan juga ada kesepakatan mengenai harga. Nah, pasal mengenai objek jual beli atau barang yang diperjualbelikan dan pasal mengenai harga jual beli merupakan unsur esensialia dari suatu kontrak. Yang kedua, misalnya dalam suatu kontrak sewa-menyewa. Ketika kita membuat suatu kontrak sewa-menyewa, tentu saja harus ada mengenai objek sewanya, pasal mengenai harga, dan juga pasal atau klausula mengenai jangka waktu. Nah, unsur esensialia yang terkandung dalam suatu perjanjian akan membedakan antara suatu kontrak yang satu dengan kontrak yang lain. Misalnya, kalau dia perjanjian atau kontrak jual beli, maka unsur esensialianya adalah adanya barang dan adanya harga. Dalam kontrak sewa-menyewa harus ada objek yang disewakan, ada harga, dan ada jangka waktunya. Itu yang dimaksud sebagai unsur esensialia. Selanjutnya, ada yang namanya unsur naturalia. Unsur naturalia itu adalah unsur yang umumnya melekat pada perjanjian, yaitu ketentuan hukum umum yang tercantum dalam suatu perjanjian. Misalnya, kalau ada kontrak jual beli. Nah, dalam kontrak jual beli tersebut ada pasal yang merupakan unsur naturalia, yaitu pasal yang sudah umum dicantumkan dalam perjanjian, yang lazimnya dicantumkan dalam perjanjian. Misalnya, apabila terjadi kerusakan, penjual yang harus bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam 1504 dan 1512 KUH Perdata. Yang kedua, misalnya ketika ada kontrak jual beli, biaya pengantaran atau biaya penyerahan itu sudah umum atau lazim ditanggung oleh penjual. Sedangkan biaya pengambilan itu umumnya dipikul oleh pembeli. Jadi unsur naturalia adalah pasal-pasal dalam suatu kontrak yang secara umum atau secara lazim melekat pada kontrak tersebut. Kemudian unsur yang terakhir yaitu unsur aksidentalia. Unsur aksidentalia merupakan berbagai hal khusus yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Jadi unsur aksidentalia itu segala hal yang ingin dituangkan oleh para pihak dalam kontrak tersebut yang merupakan unsur pelengkap. Misalnya seperti apa? Apabila terjadi perselisihan, maka ada pasal mengenai penyelesaian perselisihan, para pihak memilih domisili hukum di kabupaten mana. Seperti itu. Jadi unsur aksidentalia merupakan unsur pelengkap
yang tergantung pada keinginan para pihak ingin dicantumkan atau tidak. Kalau para pihak ingin mencantumkan, bisa dicantumkan. Jadi dia berupa pasal-pasal tambahan yang ingin disampaikan atau dicantumkan oleh para pihak dalam kontraknya. Mudah-mudahan bisa dipahami berkaitan dengan unsur dalam suatu kontrak ada esensialia, naturalia, dan aksidentalia. Nah, selanjutnya selain kita mengetahui unsur-unsur dalam suatu kontrak, kita juga harus mengetahui anatomi dari suatu kontrak. Nah, diibaratkan dengan bagian tubuh, jadi suatu kontrak juga memiliki anatomi tertentu. Dimulai dari kepalanya, bagian batang tubuhnya, sampai dengan bagian kaki atau penutup dari kontrak tersebut. Sekarang kita lihat satu persatu. Dalam suatu kontrak, umumnya kontrak di bawah tangan yang biasa dibuat oleh para pihak atau masyarakat tanpa bantuan seorang pejabat pembuat akte seperti notaris atau PPAT, anatomi kontraknya itu umumnya seperti ini. Yang pertama ada judul, yang kedua ada pembukaan, yang ketiga ada komparisi. Komparisi itu adalah identitas dari para pihak. Yang keempat ada premis. Premis itu adalah dasar dibuatnya suatu kontrak. Kemudian ada syarat-syarat atau isi dari perjanjian tersebut. Kemudian ada accept clause dan penutup. Bagian judul dan pembukaan disebut dengan kepala kontrak. Bagian komparisi, isi sampai dengan accept clause disebut sebagai batang tubuh atau isi kontrak. Dan pada bagian penutup itu disebut sebagai bagian akhiran kontrak atau kaki dari suatu kontrak. Sekarang kita akan bedah satu persatu. Dimulai dari judul. Ketika adik-adik mahasiswa membuat suatu judul kontrak tertentu, maka dia harus mencerminkan jiwa dari perjanjian tersebut, jiwa dari kontrak tersebut. Misalnya, saya mau buat kerjasama penjualan minuman boba, gitu. Berarti kan kerjasama bisnis mengenai penjualan si boba. Jangan isinya perjanjian sewa menyewa gerobak, jadi nggak nyambung. Jadi harus judul itu harus mencerminkan isi dari perjanjian. Ketika mau menyewa suatu rumah, maka judul dari perjanjian atau kontraknya adalah kontrak sewa menyewa. Jangan dibuat di situ kontrak jual beli, jadi nggak nyambung karena harus sesuai dengan jiwa dari kontrak yang dibuat. Harus ditulis dalam bentuk singkat dan bahasa baku dan umumnya dibuat ada nomornya gitu. Jadi nomor berapa kontrak yang kalian buat, tanggal berapa. Seperti apa contohnya? Nah, misalnya ketika kalian meminjam kredit di suatu bank, pasti sudah tahu bahwa kita harus menandatangani yang namanya perjanjian kredit atau surat perjanjian kredit. Di situ ada nomornya dari surat perjanjian kredit tersebut. Misalnya, ketika kalian punya perusahaan, kalian mau membuat suatu perjanjian kerjasama. Di situ harus dituangkan jiwa dari kontrak tersebut adalah perjanjian kerjasama antara pihak pertama siapa nama pihaknya dan pihak kedua siapa nama pihaknya. Jadi dari judul saja, para pembaca atau yang melihat kontrak tersebut sudah mengetahui maksud dan jiwa dari kontrak tersebut. Itu untuk judul. Kemudian pembukaan. Pembukaan suatu kontrak itu ada awal akte atau awal dari suatu kontrak yang menunjukkan adanya tanggal dan tempat terjadinya kontrak tersebut. Misalnya, ada berbagai gaya yang dibuat, tapi yang jelas isinya harus menentukan bahwa suatu kontrak tersebut dibuat pada hari apa, tanggal berapa, dan di mana. Jadi ini adalah bentuk-bentuknya. Misalnya bentuk pertama, pada hari ini Senin tanggal 1 bulan Agustus 2020, mohon maaf ini sudah lampau gitu. Kalau hari ini Senin 1 Agustus 2021 bertempat di Denpasar. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, siapa para pihaknya. Ini adalah pembukaan dari kontrak. Atau lebih simpel lagi, pada hari ini Senin 1 Agustus 2020 di Denpasar oleh dan antara siapa? Dan pada hari ini Senin tanggal 1 bulan Agustus tahun 2020. Bagaimanapun bentuknya itu diserahkan kepada para pihak yang akan membuat kontrak karena ada asas kebebasan berkontrak. Pada bagian pembukaan harus memuat pada hari apa dan tanggal
tanggal berapa, tahun berapa, dan di mana kontrak tersebut ditandatangani. Nah, bagian yang ketiga yaitu komparisi. Komparisi itu merupakan identitas dari suatu pihak yang menandatangani suatu kontrak. Komparisi merupakan bagian yang menyebutkan nama dari para pihak, ada identitas dari para pihak. Sehingga di sini diperlukan adanya identitas resmi dari pihak-pihak yang membuat perjanjian atau kontrak tersebut. Bisa berupa KTP, bisa berupa SIM di situ. Contohnya seperti apa? Ini contohnya. Jadi bentuknya diserahkan kepada para pihak, ada asas kebebasan berkontrak. Ini umumnya yang terjadi. Yang bertanda tangan di bawah ini nama dari para pihak, lahir di mana, alamatnya di mana. Disebut sebagai pihak pertama yang menyewakan. Itu untuk perjanjian sewa menyewa. Pihak kedua juga seperti itu. Selanjutnya disebut pihak kedua atau penyewa. Jadi ada yang bentuknya dibuat dalam deskripsi panjang seperti ini. Tapi ada juga yang bentuknya dibuat dalam bentuk titik dua titik dua. Misalnya nama titik dua siapa, jabatannya titik dua sebagai apa, alamatnya sebagai apa. Nah, kalau yang contoh ini, karena dia merupakan bertindak sebagai direktur dari suatu badan hukum, maka yang dipergunakan bukan nomor KTP-nya, tapi dia bertindak untuk atas nama PT apa, didirikan dengan akte pendirian apa. Jadi harus disebutin tuh, kalau yang buat PT, maka dia mewakili badan hukum, akte pendirian dari badan hukum yang disebutkan. Dan selalu ada pihak pertama, pihak kedua. Itu untuk komparisi. Jadi bebas sepanjang memuat mengenai identitas para pihak, alamat, dan jabatan. Kalau dia bertindak bukan untuk atas nama dirinya sendiri, maka harus ada akte anggaran dasar dari badan hukumnya. Seperti itu. Kemudian pada bagian keempat, yaitu premis. Nah, premis ini adalah merupakan suatu pengantar dari dibuatnya suatu akte. Kenapa para pihak ingin membuat kontrak ini seperti itu? Berisi alasan atau dasar pertimbangan adanya perjanjian. Misalnya, dalam suatu perjanjian sewa menyewa atau perjanjian sewa menyewa aja dulu. Di situ ada kalimat yang menyebutkan bahwa pihak pertama adalah pemilik dari rumah yang berlokasi di Jalan A. Pihak kedua bermaksud untuk menyewa rumah yang berada di Jalan A. Dan para pihak sepakat untuk membuat perjanjian. Jadi itu premis. Jadi kayak kata-kata pengantar awal, kenapa sih mau buat suatu kontrak gitu. Kalau dia di kontrak perpanjangan atau adendum dari suatu kontrak tertentu gitu, misalkan A dan B dia memiliki suatu kontrak yang berjangka waktu 1 tahun. 1 tahun kemudian dia ingin memperpanjang kontrak tersebut. Pada bagian premisnya ini disebutkan bahwa antara pihak pertama dan pihak kedua sudah menandatangani kontrak nomor sekian tertanggal sekian. Dan saat ini untuk memperpanjang jangka waktu para pihak sepakat untuk membuat perpanjangan kontrak sebagai berikut. Seperti itu. Jadi premis itu adalah bagian pengantar dari suatu kontrak untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari para pihak. Nah nih, contohnya kalau pada perjanjian kredit atau kontrak di perbankan ya, dunia perbankan, pihak pertama telah mengajukan permohonan. Jadi diceritakan pada bagian premis. Kemudian pihak kedua sudah menyetujui permohonan kredit tersebut. Dan para pihak setuju dan sepakat mengadakan perjanjian. Jadi premis itu bagian pengantar dari suatu kontrak. Ini juga misalnya pada kontrak konstruksi gitu, bahwa ada surat keputusan bupati nomor sekian-sekian yang menunjuk pihak yang memenangkan tender. Kemudian pihak kedua telah bersedia ditunjuk sebagai pelaksana. Akhirnya para pihak telah setuju untuk melangsungkan kontrak atau perjanjian pelaksanaan pembangunan gedung. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir, bukan terakhir, maksud saya ini bagian yang terpenting dalam suatu kontrak, isi kontrak.
Nah, bagian isi kontrak itu dapat dibuat secara bebas, kecuali sudah diatur oleh undang-undang. Kontrak seperti apa yang diatur oleh undang-undang? Itu biasanya kontrak-kontrak yang dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah maupun pejabat notaris. Jadi sudah diatur bentuknya seperti itu, misalkan seperti kontrak untuk jual beli tanah, itu sudah diatur bentuknya harus sedemikian rupa, harus dibuat oleh seorang PPAT. Atau kontrak mengenai hibah, perjanjian hibah sudah diatur bentuknya sedemikian rupa oleh PPAT. Nah, sisanya kontrak yang tidak ditentukan oleh undang-undang maka isinya bebas, diserahkan kepada para pihak. Sekali lagi berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Nah, dalam isi kontrak ini mencantumkan segala hal yang dianggap perlu, menjelaskan mengenai objek perjanjiankah, hak dan kewajibankah, kemudian menjelaskan mengenai jaminankah, apapun yang dibutuhkan oleh para pihak. Dalam suatu kontrak, itu harus dijelaskan dengan bahasa yang sederhana dan satu tafsir. Jangan sampai suatu klausula kontrak itu menimbulkan pernyataan yang multitafsir gitu, interpretatif sehingga tidak menjamin kepastian hukumnya, ya. Semakin detail suatu isi kontrak maka akan semakin bagus dan juga harus memperhatikan asas-asas perjanjian seperti asas keseimbangan, itikat baik dan sebagainya. Nah, pada bagian 6 itu ada yang namanya accept clause. Suatu kontrak itu selalu ada resiko ke depannya. Pasti ada resiko, tidak mungkin tidak ada resiko. Misalnya kontrak utang piutang, perjanjian utang piutang, pasti ada resiko dong pihak debiturnya tidak melakukan pembayaran. Gitu. Misalnya kontrak tentang pelaksanaan pembangunan gedung, pasti ada resiko dong. Dalam hal ini pihak pelaksananya atau pihak keduanya tidak menyelesaikan bangunan gedung. Sehingga mengenai accept clause dalam suatu kontrak itu sangat diperlukan karena dia mengatur mengenai hal-hal yang tidak dikehendaki seperti wan prestasi atau force majeure seperti saat ini misalkan terjadi pandemi tidak bisa melaksanakan suatu hal yang diperjanjikan dalam kontrak itu diperjanjikan dan yang terakhir mengatur mengenai cara penyelesaian sengketa. Kita lihat satu persatu. Wan prestasi. Misalnya dalam kontrak kerjasama konstruksi. Nah, bisa saja salah satu pihak melakukan suatu wan prestasi. Wan prestasi itu adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak karena kelalaiannya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan. Dia tidak memenuhi apa yang diwajibkan dalam perjanjian atau kontrak tersebut. Bentuknya seperti apa? Pertama, bisa saja wan prestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya sama sekali. Yang kedua, bisa saja dia dipenuhi tapi cuma sebagian. Misalnya dia harus membangun suatu gedung sampai dengan finish, tapi ternyata dalam pelaksanaannya dia hanya bisa membangun gedung tersebut sampai dengan 60%, sehingga dipenuhi tapi cuma sebagian. Ketika seseorang menyewa suatu rumah gitu, dia harusnya membayar 30 juta untuk 1 tahun, tapi ternyata dia cuma bisa membayar 15 juta, sehingga dia dikatakan wan prestasi sebagian. Ada juga dipenuhi tapi terlambat. Diperjanjikan untuk melakukan pembayaran gitu pada saat membuat kontrak jual beli pada tanggal 1 September, tapi ternyata pembayarannya molor sampai dengan 1 Oktober. Jadi dia dianggap wan prestasi, dipenuhi tapi terlambat. Dalam perjanjian hendaknya diperjanjikan apabila para pihak tidak memenuhi perjanjian seperti apa konsekuensinya. Apabila para pihak memenuhi tapi tidak sesuai yang diperjanjikan, apa konsekuensinya? Apabila para pihak terlambat memenuhi, apa juga konsekuensinya? Harus diatur dalam kontrak tersebut. Apa yang kemudian menjadi sanksi, apakah berupa denda keterlambatan atau apa sesuai dengan yang disepakati oleh para pihak. Dan yang terakhir, bentuk wan prestasi itu adalah melakukan hal yang dilarang oleh perjanjian. Misalnya ketika dia ada sewa menyewa rumah, dilarang pihak kedua atau penyewa untuk merubah bentuk bangunan. Tapi ternyata dia merubah bentuk bangunan. Tiba-tiba rumah lantai 1 dihancurin, dijadikan rumah gubuk karena dia merasa sudah menyewa. Itu kan nggak mungkin. Jadi perlu diperjanjikan dalam suatu perjanjian atau kontrak
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan except clause one prestasi. Selanjutnya, bisa juga diperjanjikan mengenai force majeure. Misalnya ada perjanjian atau kontrak mengenai pengiriman garment gitu ya antara A dan B, di mana ternyata dalam perjalanan ada banjir. Jadi barang yang dikirim, kain-kainnya itu tidak sampai pada pihak yang membeli gitu, tidak sampai pada pihak yang membeli karena adanya banjir. Bisa diperjanjikan sebagai except clause pada klausula force majeure, yaitu suatu keadaan di luar kekuasaan yang menyebabkan tidak dapat dipenuhinya suatu prestasi. Gimana caranya mau lewat ke sana orang banjir gitu. Sudah diatur di sana. Tapi ini biasanya harus dibuktikan. Tidak bisa saya mengirim barang tepat waktu karena terjadi jembatannya putus. Itu harus diperjanjikan. Karena jika tidak diperjanjikan, maka ketika barang tidak sampai kepada pihak pembeli, maka sudah dianggap one prestasi. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya penutup kontrak. Pada bagian penutup kontrak, itu biasanya diisikan mengenai penyelesaian perselisihan dan penutup. Ketika kalian membuat suatu kontrak, selalu ada risiko. Resikonya, ya kalau nggak berjalan mulus, ya bisa aja berantakan. Ketika dia berantakan atau terjadi permasalahan, perselisihan, maka sejak awal kalian sudah memperjanjikan di mana kita akan menyelesaikan perselisihan ini. Memuat domisili dan yurisdiksi hukumnya. Agar nanti ketika terjadi perselisihan, tidak bingung lagi kita mau ke pengadilan mana. Ternyata sudah ditentukan dalam suatu kontrak. Nah, penyelesaian sengketa itu bisa dengan musyawarah. Disebutkan di situ bahwa apabila terjadi perselisihan antara para pihak, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah. Misalkan begitu pada kontraknya. Tapi jangan lupa juga disebutkan bahwa apabila tata cara secara musyawarah tidak dapat diselesaikan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara gitu ya, secara litigasi melalui pengadilan gitu misalnya, atau secara non litigasi melalui lembaga arbitrase. Terserah dari para pihak. Tapi suatu kontrak yang baik adalah kontrak yang sudah memikirkan resiko ke depannya dengan memasukkan klausula atau pasal penyelesaian sengketa dalam suatu kontrak. Nih, kayak gini. Apabila terjadi perselisihan, para pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah. Atau apabila secara musyawarah belum dapat dicapai penyelesaian, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui lembaga arbitrase atau melalui pengadilan negeri, misalnya pengadilan negeri Denpasar. Jadi para pihak sudah memperjanjikan dalam kontraknya, dituangkan dalam kontraknya. Seperti itu. Begitu juga dengan domisili. Bisa saja suatu kontrak itu terjadi antara orang-orang yang tidak dalam satu area. Tidak hanya semuanya orang Bali yang berlokasi di Bali. Bisa saja orang yang berada di daerah yang berbeda. Di Bali dengan di Surabaya misalnya. Bisa juga antar negara yang berbeda. Di Bali dengan di Singapura misalnya. Sehingga ketika terjadi kontrak-kontrak seperti ini, umumnya ditambahkan klausula mengenai domisili dan yurisdiksi. Sehingga ketika orang Bali dengan orang Surabaya, misalnya mereka menentukan bahwa, oh ini diselesaikan di Pengadilan Negeri Surabaya atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terserah dari para pihak. Ini contohnya, segala perselisihan yang terjadi diselesaikan dengan damai dan para pihak sepakat untuk wilayah hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Denpasar. Nah, apabila ini adalah merupakan kontrak dalam bisnis internasional, bisa juga kita pilih mengenai applicable law and jurisdiction. Hukum apa yang berlaku dan yurisdiksinya di mana. Contohnya, misalkan transaksi antara orang Indonesia dengan orang Inggris gitu ya, mereka memilih bahwa perjanjian ini atau kontrak ini diatur berdasarkan hukum di Inggris. Jadi mereka udah memilih di situ. Jadi ketika terjadi one prestasi, ketika terjadi perselisihan, tidak bingung lagi kemana kita harus, apakah ke Inggris, apakah ke Indonesia, atau di mana. Di mana lokasi atau yurisdiksi pengadilan yang disepakati oleh para pihak dalam kontrak yang sudah tercantum. Itu yang dipergunakan.
Dan posisi terakhir dalam suatu kontrak atau kaki kontrak adalah bagian penutup, yaitu kata atau kalimat yang menyatakan bahwa kontrak ini dibuat dalam rangkap berapa dan bermeterai yang cukup. Apabila di pembukaannya tadi belum disebutin tanggalnya, di akhir juga bisa. Dan suatu kontrak akan lebih baik apabila dia menyebutkan adanya seorang atau dua orang saksi. Nih, contohnya kayak begini. Ini untuk kontrak di bawah tangan. Demikianlah kontrak ini dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, rangkap dua bermaterai cukup, ditandatangani oleh pihak pertama, pihak kedua, dan saksi-saksi. Ini bagus kontraknya kalau kayak begini. Jadi ketika terjadi perselisihan, ada saksi yang bisa kita sampaikan ke muka pengadilan. Sekian dan terima kasih mengenai materi mengenai unsur-unsur suatu kontrak dan anatomi dari suatu kontrak. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipelajari oleh para mahasiswa, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Dadah!